Hai sahabat Elvit, kali ini Bang Edo akan bahas soal-soal yang sering keluar di ujian, baik itu ujian penilaian harian, PTS, PAS, dan ujian sekolah, baik itu ASPD ataupun model yang lainnya. Oke teman-teman, materi sudah kita sampaikan di video sebelumnya ya. Langsung sekarang kita bahas soal-soalnya. Silakan teman-teman pahami biar nanti ketika mendapatkan model soal yang sama, teman-teman bisa mengerjakan dengan benar. Oke, langsung aja kita bahas ya. Nomor 1. Hasil dari ini adalah, oke, di sini teman-teman yang perlu kita perhatikan adalah bilangan dasar atau bilangan pokok ya. Bilangan dasarnya adalah 2, bilangan dasarnya 2, yang ini 2. Kan sudah sama ya, sama-sama 2, maka boleh ditulis sekali aja duanya, berarti 2, kemudian tinggal pangkatnya. Diingat ya, kalau ada pangkat berpangkat ya, maka caranya dikalikan. Ini 2 pangkat 3 masih dipangkatkan lagi dengan min 4, berarti pangkatnya ini kita kalikan. 3 kali min 4 berarti min 12. Kemudian di sini kan ada operasi bagi ya. Nah, kalau bagi itu berarti dikurangi ya. Dikurangi dengan pangkatnya berapa nih? Min 5, berarti dikurangi dengan min 5. Kemudian kalau kali itu berarti ditambah ya. Pangkatnya berapa? 6 ya. Jadi bilangan dasarnya atau bilangan pokoknya ditulis sekali, kemudian pangkatnya tinggal kita operasikan aja. Oke, sekarang kita hitung ya pangkatnya. Di sini ada negatif sama negatif itu kan jadinya positif, ya kan? Sehingga jadinya adalah min 12 tambah 5 tambah 6. 5 tambah 6 itu kan 11 ya. 11 kurangi 12 berarti min 1. Berarti jawabannya adalah 2 pangkat min 1. Oke, sudah ketemu ya? Jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut ke soal yang nomor 2 ya. Hasil dari ini adalah, nah ini teman-teman harus hati-hati di sini. Nah, di sini kan operasinya kan penjumlahan sama pengurangan. Maka tidak boleh pakai cara yang seperti nomor 1. Kalau nomor 1 kan tadi pembagian dan perkalian ya. Di sini ada penjumlahan pengurangan. Maka tidak boleh duanya ditulis sekali. Karena tidak sesuai dengan sifatnya. Nah, kalau seperti ini dan di pilihan ganda diberikan seperti ini tidak dalam bentuk pangkat, maka harus kita uraikan satu-satu ya. Oke, kita uraikan aja. 2 pangkat 2 nilainya sama dengan 4, kemudian ditambah 2 pangkat min 1. Masih ingat ya sifatnya? Kalau ada pangkat negatif, A pangkat min N itu sama dengan A pangkatnya adalah N. Kalau di atas negatif, di bawah ke bawah jadinya positif. Berarti ini samahannya dengan 1/2 pangkat min 1 menjadi plus 1. Atau kita tulis 1 aja ya. Kemudian dikurangi dengan 2 pangkat 0. Nah, di sifat yang sudah kita berikan, berapapun angkanya, jika pangkatnya 0 itu hasilnya akan sama dengan 1. Masih ingat ya? Dengan syarat bilangan dasarnya bukan 0, karena 0 pangkat 0 itu tidak terdefinisi ya. Oke, tinggal kita hitung aja ya. Ini ada 4, 4 dikurangi 1 kan nilainya 3 ya. 3 kemudian ditambah dengan setengah, berarti jawabannya 3,5. Oke, jawabannya adalah yang B. Oke, masih semangat ya. Kita bahas ke soal nomor 3. Hasil dari 81 pangkat 9. Wow, ngeri ya. Kemudian dibagi dengan dalam kurung ini adalah titik-titik. Nah, di sini kan pangkatnya gede ya. Udah bilangan dasarnya gede, pangkatnya gede. Ini kan kalau dihitung manual kan ngeri ya kan. Nah, caranya angka bilangan dasar yang awal ini kita sederhanakan atau kita samakan ya. 81, 27 sama 9 ini dibuat menjadi 3 ya, bilangan dasarnya 3. Oke, kita ingat dulu ya, bilangan berpangkat dengan basis 3 yaitu 3 pangkat 1 itu nilainya sama dengan 3. 3 pangkat 2 nilainya sama dengan 9. 3 pangkat 3 nilainya sama dengan 27. 3 pangkat 4 sama dengan 27 kali 3, 81. Nah, di soal kan ada 81279, 81279 kan bisa dibuat menjadi 3 pangkat ya. Berarti nilainya sama dengan untuk yang ini sama dengan 81 itu sama halnya dengan 3 pangkat 4. Kemudian dikurung dulu, masih ada pangkat di luar yaitu 9. Kemudian dibagi dengan buka kurung, 27 itu sama halnya dengan 3 pangkat 3. Kemudian pangkat yang luar adalah 8. Kemudian lagi dikali dengan 9 itu sama dengan 3 pangkat 2. Dikasih kurung. Kemudian pangkat lagi 5.
Oke, sekarang kita hitung ya, sama dengan 3 pangkat 4 pangkat lagi 9. Diingat ya, kalau ada pangkat berpangkat dikalikan ya. 4 kali 9 itu 36. Kemudian dibagi. Nah, di sini kan ada kurung ya, berarti yang ini harus kita hitung dulu ya. Buka kurung, 3 pangkat. Nah, 3 sama 8 ini karena pangkat berpangkat dikalikan ya. 3 kali 8 itu 24. Kemudian kali 3 pangkat, 2 kali 5 adalah 10. Sama dengan 3 pangkat 36 dibagi dengan. Nah, karena di sini bilangan dasarnya sudah sama-sama 3, tiganya kita tulis kali, kemudian pangkatnya yaitu 24, karena di sini perkalian maka dijumlahkan ya. Jadi di sini adalah 10. Nah, di sini kan bilangan dasarnya udah sama lagi ya, berarti samanya dengan 3. Kemudian pangkatnya 36, karena di sini bagi berarti dikurangi dengan yang ini. 24 tambah 10 berarti 34. Nah, jadinya sama dengan 3 pangkat 36 kurangi 4 yaitu 2. 3 pangkat 2 nilainya sama dengan 9. Ya kan? Gimana teman-teman? Bisa ya? Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 4, hasil dari ini adalah, wow, sepertinya ngeri ya, tapi tidak masalah ya. Di sini ada kurung, kemudian di luarnya ada pangkat. Maka yang di dalam kurung ini pangkatnya dikalikan dengan yang di luar. Jadinya untuk yang ini kalau kita hilangkan kurungnya itu menjadi 3 pangkat 2 kali 3 itu 6. Ya. Kemudian dikali dengan yang ini 2, kalau nggak kelihatan angkanya kan 1 ya. Berarti 2 pangkat 1 kali 3 nilainya adalah 3. Jadi yang ini juga dikalikan. Gitu ya. Ini kalau sudah kita hilangkan kurungnya jadinya seperti ini. Kemudian kali yang terakhir ini yaitu berapa? 3 pangkat min 6. Nah, kemudian masih dibagi dengan 2 pangkat min 2. Diingat ya, kalau di bawah per itu ada pangkatnya min, kita naikkan aja. Kalau kita naikkan jadinya dikali dengan 2 pangkat. Nah, negatif 2 itu berubah menjadi positif 2. Kalau yang tadinya di bawah itu pangkatnya negatif, kalau dibawa ke atas pangkatnya menjadi positif. Oke, sekarang kita hitung ya, yang bilangan dasarnya sama kita kelompokkan. Ini dengan ini kan sama ya, sama-sama basisnya 3, berarti kita tulis 3-nya sekali aja, kemudian 6, kalau kali berarti ditambah ya, ditambah dengan min 6, ya, ditambah dengan min 6. Kemudian masih dikali dengan ini ya, 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 2. Jadinya adalah 2 pangkat 3 ditambah dengan 2. Nilainya sama dengan 3 pangkat 6 ditambah min 6. Itu sama hanya dengan 6 kurangi 6 ya, yaitu 0. Kemudian dikali dengan 2 pangkat 3 tambah 2 adalah 5. Nilainya sama dengan, masih ingat ya, berapapun kalau pangkatnya 0 nilainya sama dengan 1. Kemudian kali 2 pangkat 5. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sebanyak 5 kali 2-nya. Berarti nilainya 32. Hasilnya akan sama dengan 32 ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Hasil dari ngeri ini adalah titik-titik. Yuk, kalau mau dicoba dulu boleh ya. Nanti dicocokkan jawabannya. Silahkan kalau mau dicoba dulu. Oke, kita bahas ya. Di sini emang agak ngeri teman-teman. Di sini beda dengan soal yang nomor 4 tadi ya. Kalau tadi kan perkalian, di sini penjumlahan. Nah, kalau di dalam kurung ini operasinya adalah penjumlahan dan di luar kurung ada pangkat, maka tidak boleh ya, tidak boleh pangkat yang ini masing-masing kali 2, nggak boleh. 3 kali 2, 4 kali 2, 5 kali 2, 6 kali 2. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan sifatnya. Sifatnya yang berlaku hanya untuk perkalian, sedangkan penjumlahan tidak. Berarti untuk yang di dalam kurung ini harus kita uraikan lagi ya. Nah, kita cari faktornya. Faktor itu berarti cari yang terkecil ya. Di sini kan sama-sama 3 pangkat ya. Karena 3 pangkat dan yang terkecil adalah 3 pangkat 3. Maka 3 pangkat 3-nya kita keluarin ya. 3 pangkat 3 kemudian buka kurung. 3 pangkat 3 kali berapa biar jadi 3 pangkat 3? Ya kali 1. Kemudian ditambah dengan 3 pangkat 3 kali berapa biar menjadi 3 pangkat 4. Di sini kan pangkatnya sudah 3 ya. Biar pangkatnya menjadi 4 berarti 3 pangkat 1. Ya kan?
Ini kan bentuknya perkalian ya. Kalau kali kan berarti pangkatnya ditambahkan. 3 tambah 1 kan 4. Kemudian ditambah dengan 3 pangkat 3 kali 3 pangkat berapa? Biar jadi 3 pangkat 5. Ya jadinya di sini 2 ya kan. 3 tambah 2 kan 5. Dan yang terakhir pasti 3 pangkat. Iya 3 pangkat 3 ya. 3 tambah 3 kan nilainya 6. Tapi di sini masih dipangkatkan lagi dengan berapa ini? 2. Ya. Kemudian dikali dengan 3 pangkat min 6. Diingat teman-teman, kalau pangkatnya negatif itu nggak bisa dihitung ya. Biar bisa dihitung berarti kita rubah menjadi pangkat positif. Nah, kalau di atas per itu pangkatnya negatif, maka kita bawa ke bawah per ya. Jadinya 3 pangkat min 6 itu menjadi 6 ya. Yang tadinya di atas negatif ditaruh di bawah jadinya positif ya, berlawanan. Oke. Kemudian dikali dengan yang ini, biarin aja deh ya, berarti 2 pangkat 4 kali 10 pangkat 2. Oke, sekarang kita hitung ya. Nah, di sini kan bentuknya perkalian teman-teman ya. Kalau perkalian boleh yang ini dipangkatkan dengan 2 langsung dikalikan ya. Yang 3 ini kali 2, yang 3 ini kali 2. Ini boleh karena bentuknya perkalian. Jadinya di sini sama dengan 3 pangkat 3 kali 2 nilainya adalah 6. Kemudian kali ya, kali ya kan. Yang di dalam kurung kita jumlahkan dulu. 1 tambah 3 tambah 3 pangkat 2 tambah 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu 27. 3 pangkat 2 itu 9. Yang ini 3, yang ini 1. 1 tambah 9 10, 3 tambah 2 7, 30. 10 tambah 30 berarti 40 ya. Berarti yang di dalam kurung ini jumlahnya ada 40. Tapi masih dipangkatkan dengan 2, berarti pangkat 2. Oke. Kemudian kita bagi dengan 3 pangkat 6 kali 2 pangkat 4 kali 10 pangkat 2. Nah, sekarang kita coret ya, 3 pangkat 6 sama 3 pangkat 6 kan dibagi tinggal 1 ya. Kemudian yang atas ini kita harus menyesuaikan dengan yang bawah. Yang bawah kan ada 10 pangkat 2 ya. Berarti yang atas ini kita modif. 40 itu sama hanya dengan 4 kali 10. Ya enggak? Masing-masing pangkatnya 2. Berarti yang ini pangkat 2, yang ini pangkat 2. Kemudian dibagi dengan 2 pangkat 4 kali 10 pangkat 2. Nah, 10 pangkat 2-nya kita coret lagi. Tinggal 4 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 4. 4 pangkat 2 nilainya 16. Kemudian 2 pangkat 4 nilainya juga 16. 16 bagi 16 nilainya 1. Oh, ternyata jawabannya hanya 1 ya. Capek-capek ngitung tapi jawabannya cuma 1. Oke deh, jawabannya adalah yang B. Nomor 6. Hasil dari sekian banyak ini adalah. Oke, di sini ada pangkat pecahan ya teman-teman. Pangkatnya setengah, pangkatnya min 2/3, pangkatnya sepertiga. Nah, kalau teman-teman menemukan bilangan berpangkat pecahan, maka bilangan dasarnya ini yang harus kita rubah. Kita modif ya. Kemudian dibuat menjadi pangkat. Nah, ada kata kuncinya sebenarnya. Pangkat berapa? Ya, di sini ada pangkat pecahan kan. Nah, yang bawah ini angka berapa ini? Angka 2 ya kan. Berarti 100 itu bisa dibuat menjadi pangkat 2. Ya, 100 itu berapa? Ya, 100 itu sama halnya dengan 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 kan 100 ya kan. Ini kan nilainya 100. Kemudian yang luar masih ada pangkat setengah. Gitu teman-teman ya. Begitu juga dengan yang belakangnya. Yang 8 pangkat min 2/3. Nah 8 ini harus kita modif menjadi bentuk bilangan berpangkat. Dengan pangkatnya yaitu berapa di sini angkanya? 3 ya. Berarti 8 itu berapa pangkat 3? Iya, 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 kan 8. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8 ya. Kemudian di luar masih ada lagi pangkat min 2/3 ya. Yang kita rubah baru yang bilangan dasarnya aja. Pangkatnya masih utuh ya. Kemudian dikurangi dengan 27. Nah, 27 itu sama halnya dengan berapa pangkat 3? Iya, 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 kan nilainya 27 ya. Kemudian masih ada pangkat yang di luar ada sepertiga. Nah, sekarang kita ingat ya, kalau ada pangkat berpangkat A pangkat M, kemudian pangkat lagi dengan N, maka sama dengan A pangkat M dikali dengan N. Ya, pangkatnya dikalikan. Berarti yang ini juga sama ya, 2 kali setengah ya, kita tinggal coret aja.
2 kali setengah kan 1 ya kan? Sama dengan 10, tinggal sama dengan 10 pangkat 1 nilainya sama dengan 10, kemudian ditambah dengan 3 kali min 2/3, 3-nya kita coret berarti tinggal 2 pangkat min 2. Diingat kalau pangkatnya negatif kita buat menjadi seper ya. 1/2 pangkat min 2 itu menjadi 2. Pangkat negatif berubah menjadi positif. Asalkan dibuat menjadi seper ya. Kemudian dikurangi dengan 3 pangkat 3 kali sepertiga. Nah 3 sama sepertiganya ini kita coret 3-nya ya. Berarti tinggal 3 pangkat 1 yang nilainya 3. Oke sekarang kita hitung ya. 10 dikurangi 3 itu nilainya sama dengan 7. Kemudian ditambah dengan 1/2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu kan 4. Berarti 1/4. Sehingga jawabannya adalah yang D. Nomor 7. Hasil dari ini adalah titik-titik. Nah diingat teman-teman pangkatnya negatif ya. Kalau pangkatnya negatif dibuat menjadi seper ya, kemudian 2 pangkatnya min 1 menjadi 1. Kemudian ditambah dengan pangkatnya negatif 2 berarti dibuat menjadi seper 3 pangkat min 2 menjadi 2. Kemudian kali 3 pangkat 1 nilainya 3. Kemudian masih dibagi ya, dibagi dengan 5 pangkat 1 nilainya 5. Sama dengan 1/2 pangkat 1 berarti sama halnya dengan setengah ya kan. Kemudian ditambah dengan 1/3 pangkat 2 nilainya 9 kali 3 dibagi 5. Nah di sini kan penjumlahan sama perkalian maka yang diutamakan adalah perkalian. Nah kalau perkalian maka yang ini boleh kita coret ya, dibagi 3 dapat 1, bagi 3 dapat 3. Sehingga sama dengan setengah ditambah dengan 1 kali 1 nilainya 1 per penyebutnya 3. Masih dibagi dengan 5. Oke sekarang kita hitung pecahan biasa ya. Syarat menghitung pecahan kan penyebutnya harus sama. Atau boleh kita kalikan silang antar pembilang dan penyebut yang berlawanan. Kemudian antar penyebutnya. Sehingga menjadi 1 kali 3 nilainya adalah 3. Ditambah dengan 2 kali 1 nilainya 2. Dibagi dengan 2 kali 3 nilainya 6. Masih dibagi lagi dengan 5. 5 itu sama hanya dengan 5/1 ya. Nilainya sama dengan 3 tambah 2 nilainya adalah 5/6. Kemudian dibagi, ini dibagi ya. Dibagi itu kalau kita balik menjadi perkalian maka yang ini dibalik. Yang tadinya 5/1 menjadi 1/5. Sehingga 5-nya bisa kita coret, nilainya tinggal sama dengan 1/6, ya kan? Oke, berarti jawabannya adalah yang C. Nomor 8, hasil dari, wow ngeri ya, pangkatnya gede banget nih ya. Nilai N adalah titik-titik. Ini kalau kita hitung manual ini lama banget ya. Kita harus pakai trik teman-teman ya. Yang pertama kita lihat bilangan dasarnya dulu ya. Ada 2, ada 4, ada 8, ada 16. Kemudian di sini ada 2. Nah yang harus kita lakukan adalah menyamakan bilangan dasarnya. Karena di sini bilangan dasar yang terkecil adalah 2 maka dibuat menjadi 2. Yang 4 ini harus kita modif menjadi 2 pangkat 2. 8 itu 2 pangkat 3. 16 itu 2 pangkat 4. Nah nanti kalau ada pangkat berpangkat tinggal dikalikan ya kan. Oke sekarang kita tulis dari yang depan. 2 pangkat berapa yang pertama? 300. Ditambah dengan yang ini 2 pangkat 2 kali 150. Kan kalau pangkat berpangkat dikalikan ya. 2 kali 150 kan 300 juga ya. Berarti 2 pangkat 300. Kemudian ditambah dengan 2 pangkat 3 kali 100. Yaitu 300 ditambah dengan 2 pangkat 4 kali 75. 300 juga ya. Sama dengan 2 pangkat N. Nah ternyata di sini istimewa ya. Semuanya 2 pangkat 300 ya. Nah kita tinggal jumlahkan aja ada berapa 2 pangkat 300. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4, 2, 300. Kalau misalkan ini X, ini X, ini X, ini X kan X-nya ada 4 berarti 4X. Tapi karena di sini bukan X,
2 pangkat 300 ya kita tulis seperti ini ya. Nilainya sama dengan 2 pangkat N. Nah yang 4 ini kita modif lagi. 4 itu sama hanya dengan 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 300 sama dengan 2 pangkat N. Nah karena di sini bilangan dasarnya sama, duanya bisa kita tulis sekali, kemudian pangkatnya dijumlahkan. 2 tambah 300 berarti 302 sama dengan 2 pangkat N. Nah, yang ditanyakan di sini kan nilai apa? Nilai N-nya ya. Nah, bilangan dasarnya kan udah sama, maka N-nya harus sama dengan 302. Berarti jawabannya adalah yang A. Nomor 9, diketahui seperti ini nilai X-nya adalah titik-titik. Yang pertama yang kita lihat adalah bilangan dasarnya dulu ya. Di sini ada 5, di sini ada 125. Nah, yang 125 ini harus dirubah menjadi 5 pangkat. Yang depan biarin aja, 5 pangkat 2x min 1 sama dengan 1 per. Nah, 125 itu sama hanya dengan 5 pangkat berapa? 5 kali 5, 25. 25 kali 5, 125. Berarti 5 pangkat 3 ya. 5 kali 5 kali 5. Itu hasilnya 125. Oke, kita tulis lagi di sini 5 pangkat 2x min 1 sama dengan, nah yang ini kita gunakan sifat ya. Karena yang di ruas kiri itu 5 pangkat, yang berarti jangan sampai ada sepernya. Yang di sini harus dibalik ya. Sepernya kita hilangkan, kemudian 5 pangkat 3-nya kita naikkan. Ya jadinya 5 pangkat yang tadinya plus menjadi min 3. Diingat ya sifatnya, A pangkat min N itu sama dengan 1/A pangkat N. Ya kan? Mirip kan? Kemudian di sini kan bilangan dasarnya udah sama. Kalau udah sama berarti nanti pangkat sama dengan pangkat. Pangkatnya juga harus sama. Berarti 2x min 1 harus sama dengan min 3. Maka 2x sama dengan min 1 kalau pindah ruas kan jadinya plus 1 ya. Plus 1 min 3 jadinya adalah min 2. Maka x-nya sama dengan min 2 bagi 2 yaitu min 1. Berarti jawabannya yang C. Ya kan? Nomor 10, hasil dari ini adalah, nah untuk yang nomor 10 ini silakan teman-teman kerjakan ya, dicoba ya. Di sini bilangan dasarnya adalah 8, 16, sama 32. Disamakan dulu ya, dibuat menjadi berapa? 2 ya, 8 itu 2 pangkat 3. Kemudian nanti masih ada pangkat lagi 5. Pangkat berpangkat diapakan? Dikalikan, gitu ya. Dilanjutin sendiri, kemudian yang 16 itu juga 2 pangkat berapa? Yang 32 itu 2 pangkat berapa, kemudian nanti pangkatnya dikalikan dengan yang ada di sini. Kemudian nanti dihitung ya. Kalau udah ketemu jawabannya boleh ditulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu ya channel Edufit, channel pendidikan yang pastinya bermanfaat dong ya. Oke, terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.